Pernahkah Anda melihat fenomena menakjubkan saat air panas disiramkan ke udara yang sangat dingin? Seketika, air tersebut berubah menjadi awan uap putih yang dramatis, seolah-olah sulap sedang terjadi di depan mata kita. Fenomena ini bukan sekadar tontonan yang menarik, melainkan sebuah demonstrasi fisika yang luar biasa. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan suhu yang sangat signifikan antara air panas dan udara di sekitarnya. Interaksi ekstrim antara air yang mendidih dan udara beku memicu serangkaian proses fisika yang kompleks namun sangat menarik untuk dipelajari. Hasil dari interaksi ini adalah terbentuknya awan uap yang terlihat jelas, sebuah bukti nyata dari hukum-hukum alam yang bekerja di sekitar kita. Fenomena ini seringkali menjadi daya tarik utama di daerah-daerah dengan musim dingin yang ekstrim. Banyak orang sengaja mencoba melakukannya untuk menyaksikan keajaiban fisika ini secara langsung. Namun, di balik keindahan visualnya, terdapat penjelasan ilmiah yang mendalam mengenai bagaimana dan mengapa hal ini bisa terjadi. Mari kita selami lebih jauh konsep-konsep dasar fisika yang terlibat dalam fenomena ini. Memahami prinsip-prinsip di baliknya akan membuka wawasan kita tentang bagaimana materi berinteraksi dengan energi. Ini adalah contoh sempurna bagaimana ilmu pengetahuan dapat menjelaskan hal-hal yang tampak ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Dua proses utama yang berperan dalam fenomena ini adalah penguapan dan kondensasi. Penguapan adalah proses di mana zat berubah dari fase cair menjadi gas. Ini terjadi ketika molekul-molekul dalam cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan antar molekulnya dan terbang bebas sebagai gas. Sebaliknya, kondensasi adalah proses di mana zat berubah dari fase gas kembali menjadi cair. Ini terjadi ketika molekul-molekul gas kehilangan energi dan bergerak lebih lambat, memungkinkan mereka untuk saling mendekat dan membentuk ikatan cair kembali. Kedua proses ini adalah bagian integral dari siklus air di alam. Pentingnya perbedaan suhu dalam fenomena ini tidak bisa diremehkan. Ekstremitas suhu, yaitu air yang sangat panas dan udara yang sangat dingin, adalah pemicu utama terjadinya transformasi dramatis ini. Semakin besar perbedaan suhunya, semakin cepat dan intens proses yang terjadi. Perubahan suhu memiliki dampak besar pada keadaan materi. Energi termal yang tinggi pada air panas dan energi termal yang sangat rendah pada udara dingin menciptakan kondisi ideal untuk terjadinya perubahan fase yang cepat. Ini menunjukkan bagaimana energi dapat mengubah wujud suatu zat secara instan. Untuk memahami sepenuhnya fenomena ini, mari kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Setiap tahap memiliki peran krusial dalam menciptakan awan uap yang kita saksikan. Ini adalah tarian molekul-molekul yang dipandu oleh hukum-hukum fisika. Air panas memiliki karakteristik unik karena mengandung energi termal yang sangat tinggi. Energi ini berasal dari panas yang diserapnya, yang meningkatkan aktivitas molekuler di dalamnya. Semakin panas air, semakin banyak energi yang dimilikinya. Molekul-molekul air dalam keadaan panas bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan molekul air dingin. Mereka bergetar, berputar, dan bergerak secara acak dengan energi kinetik yang besar. Pergerakan cepat ini adalah kunci untuk proses selanjutnya. Setiap molekul air panas memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan molekul air dingin. Energi ekstra ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah melepaskan diri dari ikatan antar molekul yang menahan mereka dalam bentuk cair. Ini adalah prasyarat untuk terjadinya penguapan yang cepat. Ketika air panas disiramkan ke udara dingin, terjadi kontak langsung antara molekul air yang berenergi tinggi dengan molekul udara yang berenergi rendah. Kontak ini memicu proses penguapan yang sangat cepat. Permukaan air yang luas terpapar langsung ke udara dingin. Penguapan adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam hal ini,
Uap air. Molekul-molekul air yang berenergi tinggi di permukaan air panas mendapatkan dorongan terakhir untuk melepaskan diri dari fase cair dan terbang bebas sebagai uap. Proses ini terjadi dalam hitungan detik. Kecepatan penguapan ini sangat tinggi karena energi termal yang dimiliki air panas. Molekul-molekul air tidak perlu menyerap banyak energi dari lingkungan untuk berubah menjadi gas, mereka sudah memiliki energi yang melimpah. Ini membuat transisi fase menjadi sangat efisien. Jika dibandingkan dengan menyiramkan air dingin ke udara dingin, penguapan air panas jauh lebih cepat dan dramatis. Air dingin tidak memiliki energi yang cukup untuk menguap secara instan dalam jumlah besar, sehingga efek awan uap tidak akan terlihat. Perbedaan energi adalah kuncinya. Udara dingin, meskipun terasa kering, sebenarnya selalu mengandung sejumlah uap air. Kelembaban ini bervariasi tergantung pada kondisi atmosfer, tetapi selalu ada molekul air dalam bentuk gas yang melayang di udara. Ini adalah bagian penting dari lingkungan. Ketika uap air yang sangat panas dari air yang disiramkan bercampur dengan udara dingin, terjadi pencampuran yang cepat. Uap air panas ini segera berinteraksi dengan molekul-molekul udara yang jauh lebih dingin. Pertukaran energi terjadi secara instan. Akibat pencampuran ini, uap air yang tadinya sangat panas mendingin dengan sangat cepat. Molekul-molekul uap air kehilangan energi kinetiknya secara drastis. Mereka mulai bergerak lebih lambat dan saling mendekat satu sama lain. Proses pendinginan yang cepat ini menyebabkan terjadinya kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud dari gas, yaitu uap air, kembali menjadi cair. Molekul-molekul uap air yang mendingin tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk tetap terpisah sebagai gas. Hasil dari kondensasi ini adalah terbentuknya butiran-butiran air yang sangat kecil. Butiran-butiran ini berukuran mikroskopis, jauh lebih kecil dari tetesan hujan. Mereka terbentuk di sekitar partikel-partikel kecil yang ada di udara, seperti debu atau polutan. Butiran-butiran air kecil yang terbentuk dari proses kondensasi ini tidak langsung jatuh ke tanah. Ukurannya yang sangat kecil dan masanya yang ringan memungkinkan mereka untuk mengambang di udara. Mereka tetap tersuspensi, membentuk massa yang terlihat. Sifat butiran ini sangat penting. Karena ukurannya yang mikroskopis, gaya gravitasi yang bekerja pada mereka sangat kecil dibandingkan dengan hambatan udara. Ini memungkinkan mereka untuk tetap melayang dan tidak segera jatuh. Perilaku butiran ini mirip dengan partikel debu yang melayang di udara. Mereka bergerak mengikuti arus udara dan tetap berada di atmosfer untuk sementara waktu. Ini adalah alasan mengapa awan dapat terbentuk dan bertahan di langit. Kumpulan butiran-butiran air kecil inilah yang kita lihat sebagai awan uap yang dramatis. Ketika miliaran butiran ini berkumpul, mereka menjadi cukup padat untuk terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah manifestasi visual dari proses fisika yang terjadi. Awan ini terlihat jelas karena adanya perbedaan indeks bias antara air dan udara. Butiran-butiran air membiaskan dan memantulkan cahaya secara berbeda dari udara di sekitarnya. Perbedaan ini menciptakan kontras yang membuat awan terlihat putih dan padat. Efek cahaya juga berperan penting dalam visibilitas awan. Cahaya matahari atau cahaya sekitar memantul dan menyebar dari permukaan butiran-butiran air yang tak terhitung jumlahnya. Penyebaran cahaya inilah yang memberikan awan uap warna putih cerah yang khas. Ukuran dan bentuk awan uap yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah suhu air panas yang disiramkan. Semakin tinggi suhu air, semakin banyak energi yang dilepaskan dan semakin banyak uap yang terbentuk. Suhu dan kelembaban udara di lingkungan juga memainkan peran krusial.
Udara yang sangat dingin dan kering akan menyebabkan kondensasi yang lebih cepat dan efisien. Kelembaban udara yang rendah berarti ada lebih banyak ruang bagi uap air untuk mengembun. Kecepatan angin juga memengaruhi bagaimana awan uap terbentuk dan menyebar. Angin kencang dapat dengan cepat menyebarkan butiran-butiran air, membuat awan terlihat lebih tipis dan menyebar. Sebaliknya, angin tenang memungkinkan awan untuk tetap padat dan terkonsentrasi. Ada korelasi langsung antara suhu udara dan karakteristik awan yang terbentuk. Semakin dingin udara, semakin cepat proses kondensasi terjadi. Ini karena perbedaan suhu yang lebih besar mempercepat perpindahan panas dari uap air ke udara. Akibatnya, semakin dingin udara, semakin tebal dan padat awan uap yang terlihat. Butiran-butiran air terbentuk lebih banyak dan lebih cepat, menciptakan massa awan yang lebih substansial. Ini menjelaskan mengapa fenomena ini paling spektakuler di suhu yang sangat ekstrim. Fenomena air panas disiram di udara dingin adalah contoh sempurna bagaimana prinsip-prinsip fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tontonan yang menakjubkan, tetapi juga pelajaran berharga tentang energi, perubahan fase, dan interaksi materi. Memahami ilmu di baliknya membuat keajaiban ini semakin memukau.